Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar hal-hal baru dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan. Saya Ika Puspita Kristianti, staf pengajar dari STI YKPN Yogyakarta. Salam kenal ya. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Mari kita langsung mulai saja video hari ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Membuat penelitian ilmiah seringkali membuat mahasiswa ketakutan, khawatir, stres. Oleh karena itu, saya ingin membantu membuat tips, hack, atau cara mudah supaya bisa bantu kalian untuk memulai dan menyelesaikan penelitian ilmiah. Hari ini kita mau belajar tentang hallmarks of scientific research atau ciri penelitian ilmiah. Mari kita langsung saja mulai pembahasannya. Penelitian ilmiah. Apa itu penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan mencari langkah-langkah logis, mengorganisasi dan menggunakan metode secara teliti untuk mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan data dan menganalisanya untuk kemudian menyimpulkan atau membuahkan kesimpulan yang valid. Nah, kita mau lihat dulu nih sekarang ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Tentu saja supaya kita bisa menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas, kita perlu tahu dulu nih ciri-ciri penelitian ilmiah yang berkualitas itu yang seperti apa. Nah, kriteria penelitian ilmiah yang baik itu adalah meliputi 8 kriteria. Kita akan lihat penjelasannya satu persatu, tapi 8 kriteria tersebut antara lain adalah purposiveness, rigor, testability, replicability, precision and confidence, objectivity, parsimony, dan generalizability. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Karakteristik atau ciri yang pertama adalah purposiveness. Penelitian ilmiah yang baik adalah penelitian yang menyatakan tujuan penelitian dengan jelas. Tujuan penelitian pada dasarnya adalah menjawab suatu masalah atau pertanyaan. Jadi, menurut kriteria yang pertama ini, peneliti perlu merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian dengan jelas agar dapat menyatakan tujuan penelitian. Proses penelitian selanjutnya difokuskan pada usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan peneliti. Oke, untuk ciri yang pertama, purposiveness ini biasanya kalian akan menuliskan di bab 1 di subbab rumusan masalah ya tentang apa sih tujuan dari penelitian tersebut. Baik, yang kedua adalah rigor. Rigor berkonotasi cermat, hati-hati, teliti, akurat dalam investigasi penelitian. Penelitian ilmiah harus menggunakan teori-teori yang ketat dan baik sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Penelitian ilmiah memerlukan penerapan metode pemilihan, pengumpulan, dan analisa data yang sesuai dan diperlukan untuk menjawab masalah yang diteliti. Nah, supaya penelitian kalian mengandung atau meningkatkan rigor, maka sebaiknya peneliti menggunakan dasar teoritis yang baik dan desain metodologi yang logis. Lalu, karakteristik yang ketiga adalah testability. Testability atau testabilitas berarti hipotesis penelitian yang dikembangkan secara logis dapat diuji secara empiris. Mengembangkan hipotesis yang bisa diuji dari telaah teoritis atau berdasarkan pengungkapan data. Penelitian ilmiah itu ada dua pendekatan ya, deduktif dan induktif. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan deduktif, maka penelitian tersebut akan mengembangkan hipotesis melalui teori-teori yang harus bisa diuji dengan data yang dikumpulkan. Sedangkan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif mengembangkan hipotesis melalui pengungkapan data yang diteliti. Karakteristik yang keempat adalah replicability. Replicability artinya adalah
bahwa desain penelitian harus dapat direplikasi atau dapat dikaji ulang oleh peneliti lainnya atau pada penelitian berikutnya, yaitu dengan menggunakan sampel atau data yang lain. Lalu karakteristik yang kelima adalah presisi dan confidence. Presisi merefleksikan derajat kedekatan temuan dengan realita berdasarkan sampel dan derajat akurasi dengan kesesuaian hasil dengan sampel. Proses memilih data dilakukan secara presisi sehingga hasilnya bisa dipercaya. Data yang dipilih untuk dikumpulkan di analisis dalam penelitian ilmiah umumnya merupakan sampel dari suatu populasi data. Pengujian terhadap data yang secara presisi menggambarkan realitas populasi akan menghasilkan kesimpulan yang akurat, yang bisa dipercaya, dan andal. Nah, sementara confidence itu mengacu pada probabilitas bahwa kesimpulan atau estimasi penelitian adalah tepat. Bahwa meskipun tidak presisi 100%, sangat penting bahwa peneliti menyatakan bahwa misalnya 95% hasil yang diperoleh adalah benar dan hanya 5% peluang akan adanya kesalahan. Biasanya saudara menemukan dengan istilah confidence level 95% atau confidence level 90% dan seterusnya. Kita lanjutkan ke kriteria yang keenam, yaitu objektivitas. Objektivitas merupakan asumsi yang berlaku pada penelitian kuantitatif, yang artinya kesimpulan ditarik berdasarkan fakta atau bukti empiris. Proses mengumpulkan bukti yang cukup dan representatif sebagai dasar yang menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran logis, objektif, dan tidak memihak. Lalu, kesimpulan ditarik atau diperoleh dari interpretasi atas hasil analisa data. Harus dilakukan dengan cara yang objektif. Artinya, harus sesuai dengan fakta dari temuan yang diperoleh dari data aktual dan bukan dari data subjektif, apalagi nilai emosional. Kemudian, kriteria yang ketujuh adalah parsimoni. Artinya apa? Mengacu pada kesederhanaan dalam penjelasan fenomena atau masalah penelitian yang terjadi dalam mencari solusi atau masalah penelitian. Kalau saudara menjelaskan tentang hasil dari penelitian, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, yang simple, yang mudah dimengerti, dan jangan berbelit-belit. Itu intinya, ya. Lalu yang kedelapan adalah generalizability, yaitu kita lihat dari kata dasarnya yaitu generalisasi yang mengacu pada ruang lingkup pengaplikasian temuan penelitian dalam suatu organisasi untuk bisa diaplikasikan pada bentuk yang lain. Misalnya, ketika kalian sudah menarik kesimpulan, kemudian hasil tersebut bisa aplikatif dengan konteks yang lain atau bentuk penelitian yang lain. Sekian topik yang bisa saya bagi tentang ciri penelitian ilmiah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat dan juga membuat kalian tetap semangat ya. Sampai ketemu di video lanjutan berikutnya dalam seri menulis karya ilmiah untuk mahasiswa. Kalau kalian suka video ini, bisa klik tombol like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oh iya, selain membahas topik karya ilmiah, kalian juga bisa cek video-video saya yang lainnya tentang topik akuntansi, pengauditan, statistika bisnis, dan ERP system. Saya pamit undur diri. See you, bye.